pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, sungai seharusnya menjadi jalur aliran air dan penopang kehidupan kota. Namun di sejumlah titik di Jakarta, sungai justru berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Di balik tumpukan plastik dan limbah rumah tangga, terdapat persoalan lebih besar dari sekedar kebersihan lingkungan yang mengancam urat nadi Jakarta. Lalu mengapa masalah ini terus berulang? Berikut segmen telusur kasus hamparan sampah di Kali Jakarta oleh jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Sampah masih menjadi permasalahan di ibu kota yang tak kunjung usai. Sungai yang seharusnya menjadi aliran air kini berubah menjadi lautan sampah. Plastik, mikrofoam hingga limbah rumah tangga ini menumpuk di permukaan kali. Bahkan ironisnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke kali. Lalu apakah Jakarta bisa benar-benar terbebas dari sampah? Ikuti penelusuran kami. Permasalahan sampah di Jakarta tak hanya terjadi di tempat pemrosesan akhir. Aliran sungai yang menjadi urat nadi drainase kota juga masih dipenuhi sampah rumah tangga hingga limbah plastik. Meski pembersihan rutin dilakukan oleh petugas, tumpukan sampah terus kembali muncul, menandakan penanganan masalah ini belum menyentuh akar persoalan. Salah satunya adalah perilaku membuang sampah sembarangan yang masih ditemukan di bantaran kali. Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di Kali Gendong, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kali ini sempat viral setelah video tumpukan sampah yang menutupi hampir seluruh permukaan air beredar luas di media sosial. Saat kami menelusuri lokasi, volume sampah memang sudah berkurang setelah dibersihkan petugas. Namun warna airnya masih hitam pekat. Di tengah kondisi tersebut, warga mengakui persoalan sampah di lingkungan mereka bukan hal baru. Keterbatasan fasilitas penampungan sampah serta padatnya permukiman disebut menjadi tantangan yang masih dihadapi hingga kini. Ya, dari zaman dulu ya memang ya seperti ini. Sampah itu kan tempat pembuangan sampahnya nggak ada gitu loh. Akhirnya warga masyarakat ngebuang sampah sembarangan jadinya kan gitu. Tapi kalau yang ngangkut sampah setiap hari itu ada Pak atau bagaimana? Ada sih, cuman kayaknya nggak menampung atau bagaimana sih akhirnya warga masyarakat seperti itulah. Ya itu dia, saya kan selaku warga masyarakat di sini pengennya ya bersih. Karena kendalanya takut musim hujan banjir itu, kendalanya bahayanya kan itu. Karena sampah banyak akhirnya kan airnya nggak mengalir. Ya pengennya ya berkontinu kelanjutan seperti ini, diangkutin gitu, kira-kira mengatasi sampah masyarakat supaya bersih. Jangan sampai ada nyamuk, kotor, kan begitu kan menimbulkan penyakit kalau nggak diangkut. Pengennya berkelanjutan lah seperti ini supaya baik bersih. Setelah berbincang dengan warga, kami menemui petugas UPS Badan Air yang setiap hari bertugas pembersihan Kali Gendong. Selama beberapa hari terakhir, petugas melakukan pembersihan intensif dengan mengangkut tumpukan sampah yang sempat menutupi hampir seluruh permukaan kali. Namun pekerjaan mereka tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, melainkan juga menghadapi berbagai kendala di lapangan yang membuat permasalahan ini terus berulang. Kalau untuk masalah warga kebuang ke kali, kita nggak bisa nyalain warga juga 100%. Karena memang di sini kita nggak ada penampungan sampah dan nggak ada juga petugas dari RT RW-nya untuk pengangkutan sampah, Mbak. Karena kebanyakan orang kan kita ngambil simpelnya, dia sambil lewat ya ngebuang karena ada petugas. Karena memang di sini juga nggak ada fasilitas buat penampungan sampah atau bak sampah. Jadi kita nggak bisa nyalain warga juga. Pemirsa, berdasarkan data yang diunggah oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2025 di triwulan 1 sampai dengan 4, ini ada sekitar 56 sampai dengan 65% sungai yang tergolong tercemar berat di Jakarta. Sedangkan yang berada pada kondisi baik ini malah cenderung nihil. Kemudian berdasarkan wilayah alirannya itu sendiri, pemirsa, seluruh kelompok aliran sungai di ibu kota ini masih mengalami pencemaran dengan tingkatan yang berbeda-beda. Seperti di aliran Tarumajaya
Tarum Barat menjadi satu-satunya yang tergolong tercemar ringan. Sementara aliran Ciliwung, Kanal Barat, Ciliwung Pluit, Cengkareng, dan Kanal Timur masuk kategori cemar sedang hingga berat. Dan kemudian kondisi yang lebih mengkhawatirkan, pemirsa, ini ditemukan di aliran Grogol, Kamal, Kalibaru Timur, Sunter, Cakung, dan Blencong yang didominasi oleh status cemar berat. Nah, buruknya kualitas air di sejumlah wilayah di Jakarta ini memang menunjukkan bahwa tingginya beban pencemaran ini adalah akibat dari aktivitas manusia. Mulai dari limbah permukiman padat, perkantoran, industri, hingga pembuangan sampah yang masih terjadi di sejumlah aliran sungai. Setelah menelusuri kondisi di lapangan, berbincang dengan warga dan mengikuti proses pembersihan yang dilakukan petugas, kami menemui Kepala UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dadang menyatakan masalah sampah di sungai tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Menurutnya penyelesaian masalah ini memerlukan penanganan menyeluruh, mulai dari fasilitas persampahan, penegakan aturan, hingga perubahan perilaku masyarakat. Tetap masih ada sampah di sungai, sampah di kali gitu ya, sampah di waduk. Nah, ini tentunya habit dari masyarakat gitu ya. Mungkin saya sebutkan oknum lah ya, oknum masyarakat, oknum warga yang memang masih membuang sampahnya ke badan air gitu. Kira-kira seperti itu. Tentunya tetap kami akan lakukan penanganan sampah secara optimal di seluruh wilayah Kota Jakarta. Selain membahas permasalahan umum sampah di Kali Jakarta, Dadang juga menyoroti isu yang sedang naik daun di Kali Gendong, Jakarta Utara. Iya, kalau kemarin yang viral di Kali Gendong di Muara Baru di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ya kalau kita lihat memang pertama kondisi wilayahnya, ini pemukiman padat penduduk gitu ya, memang akses jalan untuk pengangkutan sampah ini memang menjadi kendala gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya banyak kita sudah tempatkan beberapa gerobak motor di situ, Mbak. Bahkan juga ada TPS, tempat penampungan sampah sementara di dekat lokasi tersebut gitu. Namun karena memang jumlah rumah semakin banyak di Kali Gendong di Muara Baru ini, maka lama-lama TPS tersebut hilang gitu. Nah, kami dari unit penanganan sampah Badan Air setiap hari menempatkan 6 personil khusus untuk membersihkan sampah yang di Kali Gendong tersebut gitu. Nah, memang kami menggunakan gerobak motor yang memang lokasinya agak jauh dari tempat pemukiman tersebut. Kami akan lakukan sosialisasi terus-menerus gitu. Apalagi kan di Jakarta ini sudah ada Ingup nomor 5 tahun 2026 ya, tentang pemilihan sampah dan penggunaan sampah di rumah tangga. Dan ini mewajibkan setiap rumah tangga untuk melakukan pemilahan ya menjadi 4 pilah ya, ada sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah residu. Tentunya dengan nanti warga sudah memilah di rumah tangga, nah tentunya nanti mereka tidak akan buang lagi sampahnya ke Kali Gendong tersebut. Nah, ini nanti kami akan bahkan kami sudah kerjasama dengan pihak kecamatan, dengan pihak kelurahan, bahkan dengan suku dinas lingkungan hidup Jakarta Utara gitu ya, untuk menyediakan fasilitas pengangkutan sampah ke TPS terdekat gitu. Karena memang yang menjadi tugas kami di Dinas ELA adalah pengangkutan sampah dari TPS ke TPST, ke Bantar Gebang gitu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan penanganan sampah tidak lagi hanya berfokus pada pembersihan badan air. Ia tengah menyiapkan langkah penegakan aturan bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sebagai upaya memberikan efek jera dan mengubah perilaku warga. Teman-teman sekalian, sesuai dengan Ingup nomor 5 tahun 2026, gerakan pemilihan sampah di Jakarta, saya bersyukur mendapatkan respon dukungan yang luar biasa. Sekarang ini hampir semua RT RW sudah punya itu. Bahwa kemudian kalau memang ditemukan ada masyarakat yang membuang sampah di sungai, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk misalnya mengambil sikap tegas, karena di Jakarta ini hampir semua rumah itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah DKI Jakarta, apakah melalui pasukan putih, KJP, KJMU, Bansos, dan macam-macam. Jadi kalau memang dilakukan pelanggaran untuk itu, ya tentunya kita akan mengambil sikap untuk itu.
Bersih atau kotornya sungai di Jakarta pada akhirnya tak hanya bergantung pada kerja petugas yang setiap hari mengangkut bertonton sampah dari badan air. Tanpa kesadaran masyarakat untuk berhenti membuang sampah ke sungai, serta dukungan fasilitas dan penegakan aturan yang konsisten, tumpukan sampah akan terus kembali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan, bukan lagi sebagai sumber kehidupan dan pengendali banjir ibu kota. Setiap hari, para petugas kebersihan sudah berjibaku mengangkut bertonton sampah dari berbagai sungai di Jakarta. Namun tanpa kesadaran masyarakat, upaya ini hanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia pada ujungnya. Karena kebersihan dari sungai Jakarta bukan hanya tentang menjaga keindahan lingkungan, tapi juga soal kualitas hidup masyarakat. Karena ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai warga untuk selalu menjaga kebersihan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.